warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat berbahagia untuk kita semua, terutama sahabat-sahabat saya, advokat di seluruh Indonesia. Dan menjelang memasuki tahun 2021, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan suatu informasi yang barangkali penting untuk kita semua, terutama terkait dengan nasib para advokat di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan diri sebagai advokat dalam rangka menjalankan tugas profesi officium nobile. Jadi dalam keterangan kali ini, saya selaku Ketua Komite Kerja Advokat Indonesia atau sering kita singkat sebagai KKAI akan memberikan informasi apa adanya berdasarkan data-data historika, data-data sosiologis, dan juga data-data yuridis yang sudah terekam di dalam ketentuan yang berlaku. Yang pertama, yang menjadi persoalan, apabila kita para advokat ini tidak memiliki organisasi advokat yang bersifat nasional, yang memiliki derajat dalam bentuk regulasi, maka sesungguhnya keberadaan kita sebagai advokat ini dalam kaitannya dengan perlindungan advokat dalam kerangka kode etik itu belum terjamin. Maksudnya seperti ini. Seorang advokat di dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat dalam rangka membela klien, itu secara jelas telah diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu hubungan antara advokat dengan klien, hubungan antara advokat dengan advokat, dan juga hubungan antara advokat dengan lembaga negara atau lembaga tinggi negara atau pemerintah dalam kaitannya dengan kekuasaan, kehakiman, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya Kode Etik Advokat Indonesia itu sudah mengatur semuanya. Dan yang perlu kita ketahui bersama, Kode Etik Advokat di Indonesia itu saat ini sudah merupakan kodifikasi. Kodifikasi yang dimaksud itu tidak ada duanya. Tidak ada dua Kode Etik Advokat Indonesia. Yang ada hanya satu Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia yang telah disahkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia tahun 2002. Kemudian anggota KKI itu terdiri dari 7 organisasi advokat. Kemudian ditambah 1 menjadi 8, antara lain yang terakhir masuk itu pada saat undang-undang disahkan tahun 2003, yaitu Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jadi kalau kita perinci, anggota KKI itu nomor 1 tentu IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia, yang nomor 2 AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, yang nomor 3 IPHI, yaitu Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, kemudian yang 4 HAPI, Himpunan Advokat atau Pengacara Indonesia, serta organisasi konsultan hukum, organisasi pasar modal, dan organisasi pengacara syariah. Itulah sebabnya maka KKI itu induk dari seluruh organisasi advokat yang merupakan satu-satunya organisasi advokat Indonesia yang sah, yang telah diakui oleh Kode Etik Advokat Indonesia, terutama di pasal 22, dan otomatis telah disahkan secara mutatis mutandis berlaku berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Advokat nomor 3 tahun
2003. Kesimpulannya apa? Sesungguhnya kita itu sudah memiliki institusi advokat atau sering kita sebut katakanlah markas besar organisasi advokat ya. Sama halnya polisi dalam menjalankan tugasnya juga bernaung di bawah markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Seorang hakim juga begitu. Dalam rangka menjalankan profesinya sebagai hakim, seorang hakim berlindung di markas besar yang namanya Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian jaksa sebagai seorang jaksa penuntut umum juga memiliki markas besar di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertanyaannya, advokat itu lalu akan bernaung di bawah organisasi yang mana, gitu ya. Oleh karena itu, sebenarnya saya hanya mengingatkan para advokat di Indonesia, baik yang sudah senior maupun yang masih junior, tapi dalam alam perkembangan yang demikian cepat ini, nyaris kita sulit membedakan antara junior dan senior. Karena saya lihat advokat-advokat yang baru juga, keahliannya bukan main, karena faktor mudahnya belajar. Nah, saya menghimbau kepada seluruh organisasi advokat yang ada, baik 8 organisasi advokat yang sudah tertuang secara limitatif di Undang-Undang Advokat, maupun organisasi advokat yang lahirnya setelah lahirnya Undang-Undang Advokat, setelah tahun 2003, mari kita semua bergabung, menyatukan diri di KKAI. Kita kembali ke rumah kita, rumah advokat, Mabes besar kita. Mabes besar Advokat Republik Indonesia itu ada di KKAI. Yang nomor 2, akibat dari persepsi yang belum menyatu ini, saya artikan kita belum memahami secara komprehensif mengenai keberadaan KKI, sehingga pada saat ini hampir di seluruh wilayah negeri Republik Indonesia ini, hampir di seluruh provinsi, banyak sekali teman-teman kita advokat yang mengalami satu cobaan, banyak sekali yang menjadi tersangka, bahkan terpidana. Nyaris tidak ada pembelaan dari institusi organisasi advokat. Mengapa? Karena memang organisasi advokat yang demikian banyaknya itu di Indonesia, belum ada satupun yang memiliki fungsi regulator. Namun masih fungsi apa yang sering kita sebut operator. Itu pun sebenarnya operator yang dimaksud seharusnya juga atas dasar regulator dari KKI. Tetapi ya sudahlah, namanya keadaan kita itu masih memasuki era antitesa, di mana-mana masih terjadi perpecahan, mungkin dalam rangka menuju tesa baru ya. Kalau kita sebut ada 3 problem sasaran dalam rangka mencapai suatu tujuan, kita masih ingat teori tesa, antitesa, dan sintesa. Mudah-mudahan kita segera bisa memasuki era antitesa ini tidak terlalu lama, perpecahan itu jangan bertambah-tambah pecah lagi, kemudian kita segera masuk ke ruangan atau elemen sintesa, sehingga kita memiliki tesa baru, dan sebenarnya organisasi advokat itu sudah ada, tinggal kita satukan persepsi, duduk bersama. Sekali lagi, kehadiran saya selaku Ketua Komite Kerja Advokat Indonesia itu semata-mata pertama karena historis, karena saya bagian salah seorang deklarator pendiri KKI bersama 8 ketua umum lainnya. Untuk itu saya masih memiliki tanggung jawab secara moral untuk mengingatkan kepada para advokat di Indonesia untuk segera menyadari kembalilah ke rumah kita, yaitu Komite Kerja Advokat Indonesia. Sebab sangat berbahaya sekali untuk rekan-rekan semua
apabila kita tidak memiliki naungan, lantas siapa yang akan memperjuangkan nasib kita kalau terjadi politisasi? Padahal seharusnya belum tentu kita itu tersangka. Nah, kalau sampai terjadi hal yang bersifat politisasi, artinya kita sebagai seorang advokat ada yang menggiring, memobilisasi, sehingga seharusnya kita itu murni menjalankan profesi, namun mau tidak mau kita ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum dalam suatu putusan pengadilan. Artinya, hal tersebut akan merugikan kita sendiri sebagai advokat, juga merugikan keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, sahabat kita. Itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, mari, mumpung masih ada kesempatan, mulai masuk tahun 2021 ini, kita satukan tekad, bulatkan untuk kembali ke rumah kita, yaitu markas besar advokat Indonesia yang dalam hal ini telah secara nyata diakui oleh Undang-Undang Advokat dan juga diakui oleh Kode Etik Advokat Indonesia yang bernama Komite Kerja Advokat Indonesia. Yang nomor 3 tentunya, kita semua sebagai advokat ini, di dalam suatu sistem perundang-undangan, atau kita lihat saja di undang-undang mengenai kehakiman, kita itu masuk apa yang kita sebut dalam satu sistem criminal justice. Ya. Criminal justice system. Di dalam criminal justice system itu, advokat adalah salah satu pelaku elemen. Jadi sebagai penegak hukum, di situ ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ada advokat. Itu telah diakui. Namun, apabila advokat tidak segera memiliki institusinya sendiri, yaitu markas besarnya sendiri, maka kita akan sangat ketinggalan dengan penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, masuk 2021, kita harus bisa memaknai, mewarnai criminal justice system, sehingga tidak semata-mata advokat kemudian hanya menjadi penonton. Untuk selanjutnya akan saya uraikan kembali untuk episode pemberitahuan yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.